Tapi ada juga yang bilang enggak. Merayakan Natal itu yang penting sederhana aja. Yang penting maknanya. Padahal sederhana dan maknanya juga sama-sama nggak dapet. Jadi ini kontroversi setiap Natal. Ada yang bilang Natal itu merupakan perayaan besar. Tapi di satu sisi juga perayaannya itu harus tertuju kepada yang prihatin. Jadi ini gimana nih? Tiap Natal kita berantemnya cuma perkara begini nih. Ada yang mau dekornya habis-habisan, ada yang ya dekornya itu juga harus tertib lah, sesuai dengan temanya, sesuai dengan maknanya. Tapi ada juga yang bilang, halah nggak usah didekor rame-rame juga, yang penting kan ngumpul. Makanannya ya cukup nggak cukup, yang penting orang mau datang ibadah. Tapi ada yang bilang, loh mumpung lagi Natal, masa iya hidangannya seperti biasa. Jadi ini ceritanya nih kontroversi ini nggak berhenti ini dari zaman dahulu sampai sekarang dan saya rasa sampai zaman kemudian pun kontroversi ini tetap muncul setiap kali memasuki bulan Desember atau gereja-gereja mempersiapkan perayaan Natal. Lalu kita mau lihat ceritanya sebetulnya duduk perkaranya bagaimana ini. Natal itu berkaitan dengan hari lahir, Natal, lahir. Jadi bagian pertama saya mau bicara soal merayakan Natal itu adalah peristiwa sosial yang bermuatan. Kenapa di peristiwa sosial? Aslinya, aslinya orang Yahudi, lingkungan di mana Tuhan Yesus lahir, tidak merayakan hari kelahiran, Bapak Ibu. Mereka tidak merayakan hari kelahiran, tapi mereka merayakan tahap-tahap kehidupan. Pertama, waktu anak itu disunat kalau laki-laki. Bapak Ibu ingat cerita ini ya, Lukas 2 ayat 21. Ketika Tuhan Yesus berumur 8 hari, dia dibawa ke bait Allah untuk disunat dan diserahkan kepada Allah. Peraturannya memang kalau disunat harus di usia 8 hari. Lalu nanti anak itu dinyatakan dewasa secara rohani, kalau nggak salah istilahnya bar mitzvah, pada umur 12 atau 13. Jadi anak itu dinyatakan dewasa secara rohani sehingga di umur 12 atau 13 mereka sudah dapat dilibatkan dan diperhitungkan secara utuh sebagai bagian dari persekutuan umat Allah, termasuk mengambil bagian dalam ritual keagamaan. Misalnya menjadi pembaca kitab, dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berumur 12 tahun. Waktu dia dibawa sama orang tuanya ke bait Allah, lalu ternyata dia ngobrol-ngobrol sama tetua-tetua dan orang tuanya nyariin, Tuhan Yesus bilang, bukankah aku memang harus ada di sini? Walaupun secara teologis ini menunjukkan bahwa dia harus berada di rumah bapaknya, dia mau mengklaim diri sebagai anak Allah, tapi secara tradisi sebetulnya inilah yang mau diingatkan Yesus kepada orang tuanya, bahwa di umur 12 atau 13 tahun dia juga sudah dapat mengambil bagian seperti orang dewasa dalam kegiatan persekutuan umat Allah di tempat-tempat ibadah Yahudi. Jadi aslinya orang Yahudi itu tidak merayakan kelahiran, tidak merayakan ulang tahun, tapi lebih kepada peristiwa-peristiwa iman. Nah, berbeda dari itu, Mesir, Yunani, dan Romawi itu merayakan ulang tahun Bapak Ibu ternyata. Walaupun tidak umum seperti sekarang pada zaman itu ya. Pada zaman itu, orang Mesir merayakan hari kelahiran Firaun, ini ada di Kejadian 40 ayat 20, karena Firaun itu dipercaya sebagai titisan dewa. Sebetulnya sih titisan beberapa dewa dan putra dewa matahari. Jadi orang Mesir merayakan hari kelahiran Firaun itu bukan hanya merayakan ulang tahunnya, tapi merayakan kelahiran dewa di antara mereka. Nah, jadi kalau di budaya Mesir, sepertinya yang dirayakan ulang tahunnya hanya Firaun, hanya Raja Mesir, karena mereka percaya Raja Mesir itu adalah titisan dewa. Jadi merayakan ulang tahun Raja Mesir itu sama seperti mereka merayakan kelahiran dewa, seorang dewa. Lalu kalau Yunani,
Yunani ini ternyata ketika orang merayakan ulang tahun, bukan hanya merayakan hari kelahiran anak itu, Bapak Ibu, atau kelahiran orang yang ulang tahun, tapi mereka percaya ketika seseorang lahir sebagai bayi, ada sesosok pelindung yang ikut hadir bersamanya. Jadi, setiap orang itu punya sosok pelindung. Nah, ketika orang itu ulang tahun, maka yang dirayakan itu bukan hanya pertambahan usia dari orang yang ulang tahun itu, tapi si sosok pelindung ini. Nah, menurut ceritanya, itulah kenapa ada kue tart. Kue tart itu rupanya awal mulanya sebagai bentuk persembahan kepada si sosok pelindungnya itu. Ibaratnya dikasih makan gitu loh. Kenapa ada tiup lilin? Tiup lilin itu rupanya dalam budaya Yunani, sebelum lilin itu ditiup, orang mengucapkan keinginan, make a wish, untuk dikabulkan oleh si sosok pelindung ini. Jadi ulang tahun menurut orang Yunani, budaya Yunani, termasuk dalam apa ya, perayaan akan kehadiran si sosok pelindung itu. Kalau Romawi, Romawi mengambil dua-duanya ini. Orang budaya Romawi karena juga dekat dengan Yunani, mereka juga merayakan sosok pelindung juga, merayakan hari kehadiran kaisar, kelahiran kaisar karena kaisar dianggap sebagai anak dewa. Nah, bedanya adalah perayaan ulang tahun di budaya Romawi, dia bukan perayaan perorangan. Kalau Yunani ini otomatis perorangan ya, karena setiap orang punya sosok pelindung. Tapi kalau di budaya Romawi, ulang tahun itu lebih bersifat politis karena dikaitkan dengan kaisar. Sama seperti Mesir. Jadi yang dirayakan ulang tahunnya itu hanya kaisarnya. Tapi eh, kepercayaannya mirip dengan Yunani bahwa ada juga sosok pelindung yang dirayakan, yang diakui, sehingga budaya Romawi ini seperti mengambil ide dari Mesir, ide juga dari Yunani. Cuman eh, ketika mereka merayakan ulang tahun kaisar, disitulah ada semacam bentuk penyembahan kepada kaisar, ketertundukan, pengabdian rakyat kepada kaisar dengan memberi hadiah, dengan termasuk juga dengan kue-kue, jamuan dan seterusnya, itu lebih kepada menunjukkan pengabdian dan ketertundukan rakyat kepada kaisar. Nah, awalnya gereja menolak perayaan hari kelahiran. Jadi ternyata dari abad 1 sampai abad 3 kalau nggak salah. Awal-awal lah pokoknya. Gereja itu menolak perayaan hari kelahiran karena dianggap sebagai pemujaan terhadap diri sendiri. Jadi ketika ini mungkin berkaitan dengan apa yang dilihat di budaya Mesir dan Romawi, bahwa kalau ada ulang tahun yang dirayakan itu artinya memuja orang yang ulang tahun, yaitu Firaun dan Kaisar. Lalu dianggap sebagai pengakuan akan adanya Tuhan yang lain. Siapa Tuhan yang lain? Ya sosok pelindung itu. Jadi yang dipuja, yang dianggap dapat mengabulkan keinginan adalah si sosok pelindung itu dengan tiup lilin. Lalu juga dianggap sebagai praktek hedonisme, hura-hura, karena penyembahan kepada kaisar itu harus dilakukan dengan meriah. Jadi akan ada pesta-pesta yang em, apa ya sifatnya mengikuti hawa nafsu, mengumbar hawa nafsu. Lalu kenapa gereja menolak? Karena akhirnya gereja lebih memperhatikan akhir hidup seseorang yang merayakan kemenangan iman. Jadi maksudnya gini, mereka tidak memperhatikan kapan orang itu lahir, tapi bagaimana orang itu mati sebagai orang percaya itulah yang dirayakan. Makanya ada hari martir daripada hari kelahiran, mereka lebih sukanya merayakan hari kemenangan iman. Jadi justru yang dilihat
bagaimana orang itu mati dan dirayakan. Dirayakan sebagai pemenang iman. Kalau orang itu bisa mati sebagai orang benar dalam mempertahankan imannya, nah itulah diingat harinya dan dirayakan. Jadi bukan hari kelahiran orang itu. Awal mulanya begitu. Tapi ada perubahan. Ini masuk di abad keempat. Nah, masuk di abad keempat, itu sekitar tahun 300-an, ada peraturan pemerintah yang mulai mencatat data kependudukan secara lebih teratur. Jadi data kependudukan mulai dirapihin dan pencatatan dimulai dari kelahiran. Nah, pada saat itulah tanggal kelahiran ini mulai diperhatikan, tanggal lahir. Berdasarkan keadaan sosial, di abad 4 ini para orang tua atau keluarga-keluarga mulai merayakan ulang tahun anaknya. Jadi ini perayaannya bukan perayaan sosial, tapi maksudnya bukan perayaan kemasyarakatan, tapi secara individu. Ulang tahun anak, bukan ulang tahun kaisar ataupun Firaun. Lalu, nah di gereja sendiri, gereja mengalami kemenangan iman ini. Kalau dilihat dari pergumulan dan perjuangan gereja, ternyata pada tahun 313, Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milano. Edik Milano itu keputusan bahwa agama Kristen dinyatakan sebagai agama yang legal. Jadi orang Kristen tidak perlu lagi beribadah secara sembunyi-sembunyi, mereka tidak akan lagi dianiaya dan mereka bisa hadir sebagai orang yang bebas di negara di kerajaan Romawi itu, kekaisaran Romawi itu. Jadi ini tahun 313 merupakan apa ya mau dibilang ya, bukan titik balik, awal mula yang sangat apa luar biasa lah. Setelah ratusan tahun orang Kristen itu hidup di bawah tekanan, di bawah perburuan, dijadikan bahan untuk dianiaya. Akhirnya setelah Kaisar Konstantinus mengatakan bahwa agama Kristen diterima sebagai agama yang legal, yang resmi, jadi orang Kristen dapat hadir dan beragama secara bebas. Lalu di tahun 336, dari tahun berapa? 313 ya. Jadi mereka berproses sekitar 20 tahun. Gereja menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Kenapa begitu? Ini ada ceritanya juga. Jadi sebenarnya, ini aku nggak bisa ini ya. Jadi sebenarnya tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Tuhan Yesus secara historis, tapi dia memang merupakan hari perayaan kelahiran matahari yang tidak terkalahkan. Dies Natalis Solis Invicti. Yang menempatkan kaisar sebagai simbol pemujaannya. Jadi setiap tanggal 25 Desember, karena temanya adalah matahari yang tak terkalahkan, tidak heran kalau perayaan itu dibuat sangat meriah, sangat menyala dengan warna yang khas, emas, merah, hijau. Lalu kaisar itu sebagai simbol pemujaannya, jadi seolah-olah merayakan hari kelahiran matahari itu sama dengan pemujaan terhadap kaisar. Tapi setelah kaisar menjadi Kristen, menerima Kristen sebagai agama yang legal, yang tadi pas di slide sebelumnya, matahari yang tidak terkalahkan itu diarahkan kepada Kristus. Kalau menurut Maleakhi 4, itulah Kristuslah sang surya kebenaran yang tidak terkalahkan. Jadi ada pengalihan Bapak Ibu. Jadi pengalihannya kalau selama ini matahari dianggap sebagai yang tidak terkalahkan dan simbol pemujanya adalah kaisar, sejak 25 Desember 336
Pemujaan itu diarahkan kepada Kristus. Kristuslah sang matahari surya kebenaran. Kristuslah sang terang dunia. Nah, ini merupakan eh, apa ya, peristiwa yang luar biasa. Kalau buat kita, karena kita udah bertahun-tahun merayakan Natal, jadi mungkin buat kita luar biasanya itu tidak terlalu terasa ya. Tapi zaman itu, ini satu hal yang, nah, 25 Desember akhirnya bukan hanya perayaan kelahiran Kristus. Makanya ini yang saya suka bilang begini ya, saya sedih sekali kalau ada orang Kristen yang dengan sok tahunya bilang, ngapain kita mikirin tanggal 25 Desember, toh Yesus bukan lahir tanggal 25 Desember. Selama ini kita dibohongi oleh gereja dan seterusnya. Itu gimana ya, bahasa anak sekarang bergaulnya kurang jauh dia. Karena tanggal 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Yesus secara historis, secara tepatnya. Tapi ini hari kemenangan para martir, Bapak Ibu. Bayangkan orang-orang Kristen yang selama bertahun-tahun, ratusan tahun berdoa kapan mereka bisa hadir secara utuh, secara bebas sebagai orang Kristen. Kalau mereka ketahuan Kristen, mereka bisa dianiaya. Mereka hidup dalam ketakutan, bayangin ratusan tahun, 3 abad kurang lebih. Dan ketika tanggal 25 Desember 313, Tuhan menjawab doa mereka bahwa kaisar yang selama ini menjadi penentu hidup mati mereka, kira-kira gitu. Kaisar Romawi itu dari zaman Tuhan Yesus lahir, Herodes sampai 313 itu punya cara yang kreatif untuk menganiaya orang Kristen. Bayangkan, berbagai macam cara mereka lakukan untuk membuat orang takut menjadi Kristen. Lalu ketika tahun 313 Kristen diterima sebagai agama legal dan orang Kristen itu dapat beragama dengan bebas, ini namanya hari kemenangan para martir. Kita tidak merasakan, tapi mungkin kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang apa, intoleran, mungkin kita mengerti perasaan ini. Kemenangan atas pagan, ini juga kadang-kadang ada orang Kristen, aliran Kristen yang mengatakan, ngapain merayakan Natal tanggal 25 Desember, itu kan perayaan pagan. Pagan itu maksudnya apa? Kepercayaan lokal. Tapi ternyata inilah kemenangan iman terhadap paganisme, karena di tanggal ini terjadi penggantian budaya. Yang tadinya orang menyembah matahari yang disimbolkan oleh kaisar, akhirnya menyembah Kristus. Sebetulnya Christmas itu berasal dari dua kata, Christ dan Mass, Misa Kristus. Jadi penyembahan kepada Kristus. Yang tadinya menyembah matahari, pada tanggal ini mereka berubah menjadi penyembah Kristus. Kemenangan politik ini menjadi kemenangan politik. Ada perubahan politik, yaitu kaisar tidak lagi menjadi pusat penyembahan melainkan Kristus. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Bayangkan ya, kalau kita hidup sebagai orang Kristen harus menyembah kaisar atau menyembah presiden, itu kan rasa-rasanya hati nurani kita tuh berontak, tapi bagaimana ya? Hatinya berontak, tapi tubuhnya kan juga nggak berani untuk memperlihatkan sikap konfrontatif itu. Tapi ketika kaisarnya mengakui bahwa Kristuslah yang harus disembah, bukan dia, ini kemenangan politik yang luar biasa. Lalu kemenangan sosial. Apa maksudnya? Sejak itu gereja mendapat ruang yang sangat luas untuk membentuk budaya Kristen dan identitas Kristen di masyarakat. Bayangkan ya, sejak itu artinya kaisar dan gereja, jadi pihak pemerintah dan pihak gereja ini sama-sama saling menerima. Awalnya masih begitu Bapak Ibu. Awalnya pemerintah memberi ruang yang
cukup luas bagi gereja untuk membentuk budaya baru, yaitu budaya Kristen, dan identitas baru, yaitu identitas Kristen. Dan akhirnya sampai sekarang 25 Desember itu memang bukan tanggal tepatnya Yesus lahir, karena sebagai orang Yahudi kelahirannya tidak pernah dicatat pada waktu itu. Tapi inilah titik keesan gereja. Mau gereja dari aliran mana, bahasa apa, di negara mana, situasi apa, tapi kita punya hari yang sama untuk menyembah Kristus. Christmas. Christmas. Misa Kristus. Jadi tanggal 25 Desember itu penting untuk menjadi titik keesan gereja. Nah, orang sekarang sudah tidak lagi berpikir ke sini. Yang penting masuk Desember bawaannya udah pesta aja. Sementara titik keesan gereja ini memperlihatkan kepada kita bahwa sedemikian kayanya Tuhan kita. Kristen itu boleh berbagai aliran. Protestan dan Katolik itu boleh dibilang seiman beda agama. Tapi di tanggal yang sama, kita menyembah kepada Tuhan yang sama. Ini luar biasa. Inilah kenapa semoga mulai sekarang ya kami tidak akan pernah mendengar lagi orang yang mengatakan meremehkan tanggal 25 Desember itu bukan hari lahir Yesus. Ya betul, tapi makna teologisnya cukup luar biasa dalam. Dan tentang maknanya, memaknai hari kelahiran. Hari kelahirannya adalah sebetulnya peristiwa yang alami. Hari kelahiran itu terjadi umum, tapi ada muatan teologisnya. Muatan teologisnya berawal dari pertanyaan ini, Bapak Ibu. Kenapa Yesus harus dilahirkan? Kenapa enggak dia turun saja dari langit? Kenapa dia tidak tiba-tiba muncul? Karena kelahiran Yesus ini sampai sekarang menjadi kontroversi yang luar biasa. Kenapa harus dilahirkan? Pertama, nubuat para nabi ini harus digenapi. Apa maksudnya? Kelahiran Yesus ini bukan peristiwa yang baru terjadi, baru direncanakan atau kebetulan terjadi, tapi ini suatu peristiwa yang sudah dinubuatkan. Dari sekian banyak nubuat, saya hanya mencatat Yesaya 7 ayat 14 yang mengatakan bahwa juru selamat itu akan lahir dari seorang anak darah dan dia akan diberi nama Immanuel. Jadi jauh sebelum Yusuf menamai Yesus Immanuel, Tuhan sudah berfirman, Tuhan Allah sudah berfirman lewat Nabi Yesaya bahwa memang harus begitu lahirnya. Harus dilahirkan oleh seorang perawan, anak darah. Dan itu bukan hal yang baru terjadi pada zaman Yusuf dan Maria, tapi itu sudah disebut. Itulah kenapa walaupun pusat pemberitaan Injil orang Kristen itu adalah 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ditambah lagi dengan etika Kristen dari Paulus dan seterusnya, tapi perjanjian lama tetap harus dibaca. Karena kelahiran Yesus itu berawal dari apa yang difirmankan Tuhan kepada para nabi di perjanjian lama. Jadi harus dilahirkan supaya genaplah nubuatnya. Kenapa Yesus harus dilahirkan? Ini pembuktian asal-usul bahwa manusia Yesus tercatat dalam silsilah keluarga sebagai orang Israel keturunan Daud. Jadi Yesus ini bukan orang yang nggak jelas asal-usulnya. Dalam silsilah dia tercatat sebagai anak Yusuf. Kalau mau diurutkan lagi menurut Matius dan Lukas, Matius 1 dan Lukas 3, akan terlihat bahwa dia memang darah murni Yahudi. Pembuktian asal-usul ada dalam silsilah. Dia bukan anak yang tidak jelas dari mana, orang yang tidak jelas dari mana asal-usulnya, tapi dia ada dalam keturunan Daud. Kemudian pembuktian sejarah bahwa kelahiran Yesus memiliki penunjuk waktu yang dapat ditelusuri dalam sejarah dunia. Itulah kenapa Lukas 2 dan Matius 2 mencatat waktu kelahiran Yesus bukan seperti sekarang kita harapkan ya. Kalau kita mengharapkan sekarang adalah data tentang lahir di Jakarta misalnya 25 Desember. Tapi kalau di Alkitab penunjuk waktunya adalah
pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, atau di Matius 2 pada zaman pemerintahan Herodes dan seterusnya. Jadi keterangan-keterangan waktu itu sebetulnya ditulis oleh penulis Injil dengan sengaja untuk memperlihatkan bahwa Yesus itu memang ada dalam sejarah dunia. Kalau kita mau lihat eh, catatan mengenai kelahiran Yesus dari luar Alkitab, ada. Di mana? Di sejarah dunia. Cari aja di sejarahnya orang Yahudi, cari aja di sejarahnya Israel, pasti itu ada. Kalau kita nggak mau memakai Alkitab sebagai satu-satunya rujukan. Jadi Yesus itu mengambil tempat dalam sejarah dunia, rentang waktu dunia. Jadi ini bukan tokoh yang apa ya, tokoh yang antara ada dan tiada, tapi yang benar-benar ada. Ada silsilahnya, ada sejarahnya. Nah, kelahiran Yesus yang biasa itu menjadi peristiwa religius dan spiritual karena ada inkarnasi Allah di dalamnya. Kelahiran Yesus itu sebetulnya biasa. Menjadi tidak biasa karena ada inkarnasi Allah di dalamnya. Filipi 2 mengatakan, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi yang membuat kelahiran Yesus menjadi religius dan spiritual adalah karena ada inkarnasi Allah di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, saya memakai argumen atau catatan yang ada di buku ini, Political Theology of Vulnerability, ditulis oleh Sturla Stalset. Sturla Stalset ini ternyata laki-laki, Bapak Ibu. Saya pikir namanya begitu, namanya perempuan, ternyata laki-laki. Ini juga saya pernah pakai di beberapa materi yang lalu, perspektif tentang dari perspektif teologi kerapuhan. Yang disampaikan oleh Sturla Stalset ini, walaupun dia juga mengutip dari beberapa tokoh, dia mau bilang begini, hari kelahiran itu adalah hal yang umum terjadi di mana-mana, setiap bangsa, setiap suku, tapi tidak semua hari kelahiran itu mau dirayakan. Kenapa begitu? Ada yang kelahirannya terlupakan. Ada kelahiran yang terlupakan. Ada yang diabaikan. Ada yang kelahirannya itu ditutupi. Ada yang tidak dicatat. Ada yang disesali. Karena kelahiran itu terjadi di kelompok yang terpinggirkan. Maksudnya di kelompok marginal. Di orang-orang yang tidak dianggap. Orang-orang yang di masyarakat tuh ya antara ada dan tiada lah. Jadi orang-orang yang lahir di situ mau dicatat boleh, nggak kecatat ya nggak apa-apa juga, mau dianggap ya boleh, nggak dianggap juga nggak apa-apa gitu. Ada hal-hal apa? Ada kelahiran yang tidak dirayakan. Dan kemudian dibilang lagi hari kelahiran itu tidak dapat dipisahkan dari pengalaman perempuan yang tiba pada titik yang paling membahayakan dalam hidupnya. Ini jalan masuk untuk bicara soal kerapuhan. Dalam masyarakat tertentu, pengalaman hamil dan melahirkan menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati. Dihormati karena secara alami perempuan itu punya kekuatan yang luar biasa. Ini khususnya kalau persalinan di masyarakat tradisional yang tidak ada intervensi tindakan medis seperti sesar, artinya ini ada kekuatan yang luar biasa yang dia perlihatkan. Tapi ada juga kerentanannya terhadap bahaya yang mengancam. Jadi di satu sisi kehamilan dan melahirkan itu memperlihatkan kekuatan yang luar biasa dari perempuan, tapi di sisi lain perempuan itu menjadi sangat dekat dengan kematian, dengan kebahaya yang mengancam. Jadi hari kelahiran itu tidak bisa dipisahkan dari pengalaman perempuan yang dia pernah, kalau bahasanya Shelley Rambo, bertegur sapa dengan maut. Dia pernah ada di titik yang paling membahayakan dalam hidupnya. Lalu, itu tadi komentarnya. Sekarang ketika menjadi bayi,
Menjadi bayi itu membuat manusia sangat tergantung pada belas kasihan, tapi juga ketidakpedulian orang lain. Tergantung yang mana yang dia dapat. Pengalaman bayi yang sering kali dengan sangat mudah dipindah tangankan tanpa persetujuannya, belum tentu membuatnya merasa nyaman dan aman. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ternyata walaupun Sturla Stalsat ini juga mengambil eh, pemikiran ini dari teolog perempuan lainnya yang mengatakan bahwa ketika kita menjadi bayi, syukur-syukur kita dirawat, dipegang oleh orang yang penuh belas kasihan. Tapi ada juga pengalaman yang memperlihatkan kita dipegang oleh orang yang nggak peduli. Nah, salah satunya adalah ketika bayi itu dipindah tangankan, misalnya dia lagi mau sama mamanya, tapi diambil sama bapaknya, habis itu bapaknya ada kesibukan lain, dia mulai nyaman di bapaknya oper lagi ke omanya nggak kuat lama-lama, omanya taruh. Nah, pengalaman bayi yang sangat mudah dipindah tangankan, tanpa ditanya mau apa enggak, ini memperlihatkan bahwa sebagai bayi kita itu sangat bergantung pada belas kasihan orang. Lalu menjadi baik berarti Allah siap dikasihi sekaligus disakiti oleh siapa aja. Bayangkan ya, ketika menjadi baik itu membuat kita tergantung pada belas kasihan orang atau tergantung pada ketidakpedulian orang. Kalau orang nggak peduli kita dibiar-biarin. Lalu Allah di dalam Kristus memilih untuk menjadi baik, itu artinya dia siap dikasihi ataupun disakiti oleh siapa saja. Contohnya, contohnya ketika Yesus baru lahir, dia harus mengungsi ke Mesir. Sebetulnya bukan baru lahir sih. Kalau Matius 2 itu menceritakan Tuhan Yesus sudah bukan bayi lagi, tapi sudah anak. Tapi Yesus pernah mengalami situasi ini. Setiap orang lahir di bawah pengaruh biopolitik populasi, yaitu teknik untuk mengendalikan populasi. Nah, pada kenyataannya, dalam keadaan situasi seperti itu, dalam keadaan Tuhan Yesus tuh hampir mati kena kebijakannya Herodes, anak atau bayi itu dapat dimanfaatkan sebagai jaminan bahkan dalam ketidakberdayaan mereka. Dalam artian ketika uh, situasi terancam, biasanya anak-anak itu bisa dimanfaatkan untuk minta belas kasihan orang. Ya, kita lihat sendiri ya, kalau mungkin agak berbeda dengan pengalaman Tuhan Yesus, anak-anak yang dibawa pengemis di lampu-lampu merah itu kan bayangkan ya, mereka memanfaatkan situasi si bayi, si anak itu untuk mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Nah, waktu kejadian Tuhan Yesus dibawa ngungsi ke Mesir, artinya ini salah satu adegan di mana Allah itu bisa saja Allah di dalam Kristus, Kristus di dalam wujud bayi, bisa saja uh, uh, disakiti kalau orang tuanya tidak segera bergerak. Mungkin kita bertanya ya, kalau memang Allah itu menjadi manusia di dalam Kristus lalu menjadi bayi, mestinya kalaupun ketangkep sama pasukannya Herodes, mestinya dia nggak apa-apa dong. Mestinya mereka nggak perlu mengungsi ke Mesir dong, kira-kira begitu. Tapi nggak, Allah memilih untuk menjadi rentan, menjadi rapuh dalam keadaannya sebagai bayi. Nah, inilah yang membuat kita takjub pada peristiwa Natal. Inkarnasi Allah dalam peristiwa kelahiran Kristus benar-benar menempatkannya pada titik rapuh. Bayangkan ya, tempat dan waktu kelahiran kita sepakat di beberapa materi yang lalu bukanlah hal yang dapat dipilih oleh orang yang mau dilahirkan. Kita nggak pernah bisa milih kita mau lahir di mana, kita lahirnya kapan. Berbeda dengan itu, Allah itu sebenarnya bisa memilih di mana dia mau dilahirkan, di tempat yang aman, di tempat yang nyaman. Tapi Allah memilih lahir di titik rapuh manusia.
Dia memilih lahir dalam kondisi yang bisa saja disakiti, bisa saja diabaikan, ya dengan Maria melahirkan di kandang hewan, itu sudah memperlihatkan salah satu contohnya. Tapi Allah memilih lahir di titik itu. Jadi ini yang membuat kelahiran Kristus itu bukan hanya kelahiran bayi biasa, tapi ini memperlihatkan Allah yang kita kenal sebagai Allah yang perkasa, Allah yang maha kuat, Allah yang apalagi, yang segala maha, tapi dalam peristiwa kelahiran Kristus, dia benar-benar menempatkan dirinya pada titik rapuh. Merayakan kelahiran Yesus berarti merayakan kehadiran Allah. Merayakan kehadiran Allah dalam dunia, baik secara historis maupun teologis. Secara historis, yang tadi itu, Allah hadir dalam silsilah keluarga, Allah hadir dalam rentang waktu sejarah, tapi secara teologis dia juga hadir dalam kenyataan hidup manusia yang sesungguhnya. Merayakan kelahiran Yesus berarti merayakan pilihan Allah. Dari semua cara yang dapat dia pilih untuk hadir ke dunia, Allah memilih lahir dalam kerapuhan. Allah bisa memilih situasi yang lebih baik, tapi dia memilih lahir dalam kerapuhan. Sebetulnya di bukunya Sturla Salstad itu, dia mengutip pendapat siapa ya, ada teolog yang dia kutip juga, bahwa dengan Yesus hadir sebagai anak yang miskin dari lingkungan yang termiskin menjadi sangat miskin, itu membuktikan bahwa Allah itu mau merengkuh manusia itu sampai lapisan yang paling bawah. Kehidupan nyata. Merayakan kelahiran Yesus berarti merayakan kehidupan nyata, bahwa setiap pengalaman hidup tidak luput dari kehadiran Allah. Di bukunya itu dia juga cerita tentang pengalaman anak-anak yang lahir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bahkan Thomas Hobbes bilang, Fear and I were born twins. Saya lahir kembaran sama rasa takut. Kenapa? Karena situasi saat itu, waktu dia lahir itu sangat penuh dengan ketakutan. Jadi dalam kehidupan yang mengerikan seperti itu pun Allah hadir. Jadi merayakan kelahiran Yesus berarti merayakan kehidupan nyata. Dan yang paling terlihat adalah merayakan kelahiran Yesus berarti merayakan pertemuan kehadiran ilahi dengan kerapuhan manusia. Ini yang paling agung. Kehadiran ilahi yang begitu agung, tapi dia memilih untuk bertemu sisi kerapuhan manusia, bukan kehebatan manusia, bukan kesempurnaan manusia, bukan sisi manusia yang ideal, tapi manusia yang rapuh. Bayangkan, keren banget. Jadi kelahiran Yesus mengangkat realitas manusia yang sesungguhnya. Artinya ketika kita merayakan Natal, Natal itu adalah titik penyadaran bahwa manusia butuh diselamatkan. Karena tidak semua kelahiran disambut dengan sukacita dan kemeriahan. Sebetulnya sih waktu Tuhan Yesus lahir itu, yang membuat gembala-gembala ini, tapi ini di topik-topik berikutnya ya, yang membuat gembala bersuka cita itu bukan baiknya. Kalau Bapak Ibu baca apa benar-benar di Alkitab, yang membuat gembala itu bersuka cita adalah karena apa yang dikatakan malaikat itu benar seperti yang mereka lihat. Jadi ini soal personal sebetulnya. Jadi mereka merasa tidak dibohongi, tidak diberi harapan palsu. Itu yang membuat mereka sukacita. Tapi bukan berarti ketika Yesus lahir di kandang itu menjadi alasan mereka bersukacita. Mereka bersukacita bahwa benar berita juru selamat telah hadir itu tidak bohong, bukan berita bohong. Tapi untuk merayakan Yesus yang lahir di kandang uh, hewan, itu cerita yang lain. It's another story. Karena tidak semua orang merayakan Natal dengan gembira,
Maka kita pun diajak untuk hadir dalam titik kerapuhan sesama, sebagaimana yang dilakukan Allah dalam peristiwa kelahiran Kristus. Jadi pada akhirnya materi ini mau mengatakan gini Bapak Ibu, boleh nggak merayakan Natal dengan meriah atau haruskah hanya dengan sederhana? Mau meriah, mau sederhana. Yang penting kehadiran kita dalam titik kerapuhan sesama itu lebih terasa daripada hanya sekadar mengajak orang untuk pesta. Ayo sekali-sekali dalam setahun kita makan enak. Tapi setelah itu kita nggak peduli lagi dia mau makan kek, mau enggak kek, makannya benar kek, enggak kek gitu. Tapi merayakan Natal ini bukan masalah meriah atau sederhananya. Ada juga orang yang merayakan nggak usah meriah-meriah, Natal seadanya aja. Itu gara-gara dia nggak mau latihan itu kan, nggak mau repot-repot latihan, jadi bilangnya ngerayain Natal seadanya aja. Bukan masalah sederhananya juga Bapak Ibu. Tapi kita hadir nggak dalam titik orang yang mau merayakan Natal dalam keadaan berduka misalnya. Kita hadir nggak bersama mereka yang merayakan Natal pas mau Natalan, pas PHK, pas kehilangan pekerjaan, pas mau Natalan, pas dapat musibah. Hadir nggak kita di sana? Jadi dalam artian ini bukan soal meriah atau sederhananya, karena tidak semua orang merayakan Natal dengan gembira, tidak juga menjamin bahwa setiap orang yang datang di pesta Natal yang meriah itu adalah orang-orang yang bersyukur dan beruntung. Artinya kita diajak peka untuk hadir dalam titik kerapuan bersama karena itulah Natal yang sebenarnya. Allah di dalam Kristus hadir dalam titik kita yang paling rapuh. Terima kasih. Sampai kita mempersiapkan Natal.